Hai Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan tambang, yaitu PT Merdeka Copper Gold Tbk atau dengan kode saham MDKA. PT Merdeka Copper Gold adalah perusahaan tambang Indonesia yang fokus di produksi emas, perak, tembaga, dan nikel. Perusahaan ini punya sejumlah proyek utama yang tersebar di 3 pulau besar di Indonesia. Proyek pertamanya ada di tambang emas Tujuh Bukit yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya ada tambang tembaga Wetar yang terletak di Maluku, dan mereka juga punya tambang nikel dan fasilitas smelter di Sulawesi. Per tahun 2025, kapitalisasi pasar perusahaan ini mencapai 49,68 triliun. Jumlah saham yang beredar sekitar 24,47 miliar lembar saham. Dalam 52 minggu terakhir, harga sahamnya sempat menyentuh level tertinggi di 2.780 dan terendah di 1.040. Yang menarik, kinerja sahamnya di tahun ini mencatat kenaikan sebesar plus 25,7% secara year to date. Kalau ngomongin soal pemegang saham, nah ini dia pemegang sahamnya. Yang pertama, Saratoga Investama Sedaya memegang sekitar 20,3% saham. Lalu ada Mitra Daya Mustika dengan porsi 11,9%. Disusul oleh Suwarna Arta Mandiri sebesar 5,5% dan sisanya sekitar 49,6% dimiliki oleh publik dan 12,7% lainnya tersebar di berbagai pihak. Nah, ngomongin soal kinerja keuangannya, PT Merdeka Copper Gold mencatat hasil yang cukup beragam di kuartal pertama tahun 2025. Segmen emas masih jadi kontributor utama terhadap margin keuntungan perusahaan. Walaupun dari sisi pendapatan turun menjadi 502 juta US dollar atau turun sekitar 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun perusahaan berhasil mencatat efisiensi biaya operasional. Efisiensi ini bikin margin operasional mereka membaik, yang akhirnya sukses menekan rugi bersih. Tercatat laba bersih perusahaan hanya rugi sekitar 3,7 juta US dollar di kuartal pertama tahun 2025. Ini jauh lebih baik dibandingkan kerugian di kuartal pertama tahun sebelumnya, yang mencatat 15,2 juta US dollar. Dan gak cuma itu, MDKA juga terus gaspol di beberapa proyek mereka. Beberapa diantaranya adalah proyek HPAL, AIM Project, serta Pani Golf Project. Semua proyek ini menunjukkan kemajuan yang cukup positif, dan beberapa diantaranya diprediksi bakal masuk tahap ramp up di paruh kedua tahun 2025 ini. Nah, kalau tadi kita bahas laporan keuangannya, sekarang kita masuk ke kinerja operasional MDKA yang cukup mix alias beragam sepanjang kuartal pertama tahun 2025. Di antara semua segmen, emas tetap jadi bintang utama. Produksi emas mereka naik sekitar 6% secara tahunan, yang mencapai 25,4 ribu ons. Kenaikan ini berkat peningkatan di tambang emas Tujuh Bukit, dari sebelumnya 0,40 gram per ton menjadi 0,44 gram per ton. Nah, beralih ke segmen nikel, ini juga menarik. Dari sisi tambang, produksi limonit dan saprolit masing-masing melonjak signifikan, yakni plus 54% dan bahkan plus 190% secara tahunan. Tapi produksi nikel pig iron atau NPI justru turun menjadi 16,3 ribu ton atau turun 22% secara tahunan. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor besar. Yang pertama, ada overhaul atau perbaikan tungku di fasilitas BSI, serta adanya banjir di fasilitas JHN yang sempat menghambat produksi. Kemudian kita lihat di segmen tembaga, ada kabar positif juga dari proyek AIM. Proyek ini sudah masuk tahap commissioning alias uji coba produksi. Pabrik sponge copper mereka juga sudah mulai beroperasi sejak Januari 2025. Yang menarik, produksi asam atau asid di pabrik ini bahkan mencetak rekor baru mencapai 168,7 ribu ton. Nah Sobat Pans, kita lanjut bahas lebih dalam soal kinerja keuangan MDKA sepanjang kuartal pertama tahun 2025. Meskipun pendapatan MDKA tercatat turun menjadi 502 juta US dollar, yaitu sekitar 12,1% dibanding kuartal sebelumnya dan juga turun 7,2% dibanding tahun lalu. Penyebab utamanya ada di segmen hilir nikel dan tembaga yang pendapatannya lebih rendah. Tapi menariknya,
Penurunan itu cukup bertahan karena kenaikan pendapatan dari segmen emas yang naik sekitar 47 juta US dollar, ditambah penjualan limonit ke pihak ketiga sebesar 24 juta US dollar. Meskipun pendapatan mereka turun, laba bersih mereka justru naik. MDKA mencetak laba bersih operasional sebesar 58 juta US dollar, naik 73,3% secara tahunan. Rahasianya ada di efisiensi. Beban langsung mereka berhasil ditekan hingga minus 12,5% secara tahunan, kemudian biaya processing turun minus 18% secara tahunan. Jadi kalau kita rangkum kinerja MDKA ini mix. Pendapatan turun tapi masih lebih baik dari prediksi. Margin dan laba operasional naik signifikan, tapi beban bunga dari utang masih jadi tantangan yang menahan laba bersih. Oke, kita lanjut ya. MDKA ke depan bakal fokus ke proyek-proyek yang lagi dikebut rampung, terutama di paruh kedua tahun 2025. Manajemen MDKA sendiri menyadari dengan harga nikel global yang lagi melemah, mereka perlu ubah strategi. Fokusnya sekarang bukan lagi cuma memproduksi nickel pig iron atau NPI, tapi mulai serius masuk ke hilirisasi nikel lewat proyek HPAL. Nah, proyek HPAL ini dijalankan oleh dua anak usaha mereka, yaitu ESG dan SLNC. Kabarnya, Train A di proyek ESG sudah mulai beroperasi sejak akhir 2024, dan Train B direncanakan bakal mulai jalan di paruh kedua tahun ini. SLNC juga terus progres, saat ini konstruksinya sudah 14,4%. MDKA juga lagi revisi Free Feasibility Study proyek Tembaga 7 Bukit dengan proyeksi 65% peningkatan cadangan, 50% peningkatan kapasitas produksi dari 6 juta ton per tahun, dan lokasi pabrik akan dipindah ke sisi utara supaya bisa integrasi antara tambang terbuka atau open pit dan bawah tanah atau underground pit. Nah Sobat Pans, itu dia sekilas tentang PT Merdeka Copper Gold Tbk. Dari profil bisnis, kinerja saham, sampai struktur kepemilikan sahamnya. Nah, gimana Sobat Pans? Ada yang mulai tertarik untuk masuk ke sektor tambang ini? Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.